Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Dasar kajian kita pada pagi hari ini surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayat yang ke-7, halaman 397. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman wa amilus salihat dan mengerjakan amalan saleh atau kebajikan, lanukaffiranna anhum, pasti kami akan menghapus daripada mereka sayiatihim, kesalahan mereka, wa lanajziyannahum, dan sungguh pasti kami akan memberi balasan kepada mereka ahsan, lebih baik, alladzi kanu ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan. Kelanjutan kajian kita yaitu paket kajian subuh Ramadan. Judulnya Ramadan Bulan Maghfirah. Temanya ya, maka judulnya pagi hari ini masih kelanjutan yang kemarin-kemarin, itu penghapusan dosa-dosa. Maka pagi hari ini di antara cara Allah menghapuskan dosa-dosa hamba-hambanya yang bersalah adalah diilhaminya hambanya itu untuk melakukan berbagai macam amal saleh, dan melalui amal saleh yang diperbuatnya itu hapus dosa-dosanya. Nah, penghapusan dosa itu disebut dengan takfirudz dzunub. Takfirudz dzunub, kafarat namanya. Di sini di ayat ke-7 berbunyi lanukaffiranna anhum, nukaffir. Asal katanya kafara yukaffiru, nanti menjadi takfir. Apa itu maknanya? Menghapus, atau dalam artian menutup. Barangkali kita sering mendengar kata-kata kafarat, sanksi hukuman. Dengan melaksanakan sanksi atau hukuman tertutupi kesalahan. Nah, maka adalah nanti namanya kafarat sumpah, kafarat zihar, kafarat berjima di bulan Ramadan, kafarat membunuh. Kafarat itu adalah menutupi. Dengan dilakukannya kafarat, ditutupilah kesalahan, sekaligus dihapus. Begitu nanti kafarat dosa, dengan melakukan amalan-amalan tertentu, perbuatan tertentu, ucapan tertentu. Dengan cara begitu Allah menutupi
dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh hamba. Nah, dalam Al-Quran ada kalanya Allah menutupi sekaligus menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya, oleh kita-kita. Yang pertama, beriman dan beramal saleh. Jadi beriman dan beramal saleh, yukaffirullahu sayiat, Allah akan menghapuskan, menutup dosa-dosa. Ada sekian banyak ayat. Salah satu di antara ayat itu yang sedang kita baca. Mari kita pahami. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. yakni orang-orang yang Allah karuniai kepada mereka nikmat iman dan nikmat amal saleh. Kenapa demikian? Iman itu sendiri adalah nikmat, bahkan nikmat yang teragung, nikmat yang tertinggi. Semata-mata adalah itu kehendak Allah. Allah yang paling tahu, Allah yang maha bijaksana, siapa yang patut, yang pantas dianugerahinya keimanan itu. Tidak kita, Nabi juga tidak. Nabi tidak bisa memberi-berikan iman. Kalau bisalah Nabi memberi-berikan iman, mengasih-ngasih, membagi-bagi iman, pasti semua keluarga Nabi mendapat iman. Itu suatu petunjuk, iman bukan urusan manusia. Kita yang Allah anugerahi iman itu tidak ada cara lain kecuali hanya bersyukur. Sebenarnya kesyukurannya mendalam, dan banyak-banyak bersyukur karena kita terpilih dan dipilih untuk dianugerahi Allah iman. Bukankah Nabi Nuh tidak bisa memberikannya kepada istrinya? Bahkan dalam surat Tahrim, istri Nabi Nuh termasuk yang disebut dalam Al-Quran yang tidak dianugerahi iman. Di samping istri Nabi Lut. Dan mencegah iman juga tidak bisa. Fir'aun tidak bisa mencegah istrinya untuk beriman, menghambat, menghalanginya. Nah, siapa saja yang Allah anugerah iman, nikmat iman, berarti dia sudah mendapatkan suatu anugerah yang luar biasa. Nah, sekarang siapa yang Allah beri anugerah iman dan amal saleh, Allah akan menghapuskan, menutupi dosa-dosanya. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lanukaffiranna anhum, pasti sungguh nukaffir, kami tutupi sekaligus kami hapus daripada mereka sayiat, kesalahan-kesalahan mereka. Padahal iman Allah juga yang ngasih. Kemauan kita untuk beramal saleh Allah juga yang beri, karena kita tidak punya daya. Salah satu penjelasan ulama yang dimaksud dengan la haula wala quwata illa billah, la haula, tidak ada daya kita, tidak ada kesanggupan, kemampuan kita untuk melakukan suatu amalan kecuali dengan Allah juga. Ini makna la haula sebagaimana disebut dalam kitab Fiqhul Adiyah wal Azkar jilid 1 kalau tidak salah, bahwa kita tidak ada sedikit pun kemampuan, kesanggupan, daya, upaya, termasuk kemauan untuk mengerjakan walaupun sedikit amal kalau tidak ada karunia Allah. Itulah makna la haula. La haula. Sementara la quwata, kita tidak mempunyai kekuatan sedikit pun untuk
bisa melepaskan diri, menyelamatkan diri, menjauhkan diri pada berbuat maksiat, kecuali juga atas pertolongan Allah juga. Makanya tidak boleh kita ujub. Orang yang mengerti ini dia tidak akan ujub, tidak akan bangga, membusungkan dada, mengangkat bahu. Dia sudah banyak melakukan, imannya sudah mantap, amal saleh sudah kuat. Jangan boleh. Lalu kita bagaimana syukur? Saya teringat dalam penjelasan ulama. Kenapa yang dibaca ketika hayya salah, hayya falah, la haula wala quwata illa billah. Di samping kita tidak boleh mengulang, sebab kita dipanggil orang lalu kita panggil orang, kan tidak mungkin. Hayya kata orang, hayya bola kata kita, tidak mungkin. Cuman ada di balik itu rahasia. Untuk bisa beramal saleh berupa salat dan untuk meraih kemenangan, la haula. Betapa orang tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya kemauan untuk datang ke masjid. Walaupun rumahnya di pintu Keporomo saja, walaupun mikrofon itu di pangkal telinganya, tidak bisa. Termasuk untuk ta'lim, ada saja alasannya. Yang guru salah, ini tidak semazhab, ini tidak semanhaj, ini tidak, macam-macam. Intinya la haula. Tapi untuk kepada yang lain dia ada dayanya, ada kekuatannya. Jalan-jalan, shopping-shopping, pergi raun-raun ada. Bahkan sampai di Jakarta. Sesudah ketemu Jakarta kemarin pulang Jakarta, tuh sekarang mau ke Palembang, cucu di situ, ada ya. Tapi untuk ke salat tidak ada ya. Kenapa ini tadi? Makanya kita jawab la haula wala quwata illa billah. Nah, kembali kita sini. Jadi iman, amal, kedua-duanya anugerah. Anugerah Allah, pemberian Allah, karunia Allah. Maka pakailah, pergunakanlah, manfaatkanlah, serta jaga, pupuk, peliharalah anugerah itu. Jangan sampai hilang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau Nabi sering baca ya musarrifal qulub, ya muqallibal qulub. Wahai yang mengendalikan hati, wahai yang membolak-balik hati. Karena hati itu gampang berubah. Di sini terasa kita, untuk apa kita bangga? Membangga-bangga, merasa kita orang yang begini, orang begini. Kan semuanya nikmat Allah, karunia Allah. Lebih bersyukur. Nah, nikmat iman yang Allah anugerahkan dan iman itu membuahkan kepada amal saleh dengan cara begitu. La nukaffiranna anhum. Di sini ada kata-kata nukaffir. Nukaffir. Mana asalnya menutupi. Ya. Mana asalnya menutupi. Itu namanya kafarat. Tadi sudah diawali kafarat, menutup. Kita ambil contoh. Satu contoh saja. Kafarat sumpah misalnya. Apa kafarat? Sanksi. Sanksi atau hukuman orang yang melanggar sumpah misalnya. Sanksi hukuman itu namanya kafarat. Dengan cara melakukan sanksi hukuman itu, maka pelakunya sudah terbebas pada hukuman karena bisa menutup. Apa kafarat sumpah?
memberi makan 10 orang miskin. Melanggar sumpah. Ada yang lebih baik, ada yang lebih bagus, kita langgar sumpah kita. Bukan melanggar sumpah untuk buat kejahatan, toleh masalah. Bukan melanggar sumpah untuk berbuat yang buruk. Melanggar sumpah jabatan, lalu korupsi, tidak begitu maksudnya. Sumpah dilanggar karena ada yang lebih baik. Dilanggar sumpah, maka dia harus beri sanksi. Fakaffaratuhu it'amu 10 masakin. Memberi makanan 10 orang miskin. Kafarah. Apa kafarah? Apabila itu dilakukan tertutupi kesalahan itu, terhapus dia. Kafarat. Atau memberi pakaian mereka, atau memerdekakan budak. Tidak bisa juga puasa 3 hari berturut-turut, kan kafarah. Zalika kafaratu aimanikum. Surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 89. Kita tidak lihat, cuma menunjukkan saja. Ini kafarah menutup. Kalau sini lanukaffirannakum, demi pasti kami akan menutupi kesalahan-kesalahan kamu saya. Karena saya itu adalah kejelekan, saya itu adalah keburukan, saya itu kekotoran dan kebusukan, harus ditutup. Apa saya? Kesalahan-kesalahan. Ada ulama memahami yang dimaksud saya di sini yang kecil-kecil. As-saghair minaz dzunub, dosa-dosa kecil. Ada juga yang memahami dosa besar, ada juga. Tapi bukan seluruh dosa besar. Mengurangi dosa-dosa besar. Mana yang bisa ditutupinya? Ditutupinya. Seakan-akan sudah terhapus karena sudah tertutup. Namanya itulah takfiruz dzunub. Angka besar karunia Allah. Iman dia yang mengasihi. Bisa kita beramal saleh, dia ngasih, dia yang berikan kekuatan, kemampuan. Lalu kalau kita laksanakan itu, ditakfir dosa-dosa dan kesalahan kita. Nah, tinggal di awak leh. Iman nalah do cokotu, jangan sampai hilang, terbang melayang, atau habis. Justru tambah-tambah, pupu-pupu, jaga-jaga, pelihara-pelihara. Supaya dengan begitu tetap terpelihara dia selama kita beriman. Selama beriman. Dan selama iman itu membuahkan kepada buah amal saleh, dihapuskan dosa-dosa. Maka duduk kita sekarang di rumah Allah, salat, duduk pula untuk ta'lim, membuka pula ayat Allah dan hadis Nabi, maka terus berjalan dia, delete-nya, mendelete, di-delete-nya kesalahan-kesalahan sampai berakhir. Bubar kita ta'lim, habis delete-nya. Karena kita tidak beramal saleh lagi. Ya. Malaikat pun selagi kita beriman memohonkan kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Malaikat pelihara mereka daripada kesalahan-kesalahannya Allah, di samping ampunkan dosa mereka. Itu doa malaikat. Dalam firman Allah surat Ghafir ayat ke-7. Tidak kita buka. Intinya itu. Ya Allah, ampunkan dosa orang yang beriman, pelihara mereka daripada kesalahan. Hebat beriman. Kembali kita kepada ayat tadi, surat Al-Ankabut. Dan orang-orang yang beriman, beramal saleh mereka, pasti sungguh
kami akan tutupi, kami akan hapuskan daripada mereka kesalahan-kesalahan mereka. Satu. Yang kedua, walanajziyannahum, najzi, kami akan membalas kepada mereka, pasti dengan balasan, ganjaran atau pahala, ahsan alladzi kanu ya'malun, lebih baik daripada amalan yang kita lakukan. Kenapa begitu? Begini dia. Yang amalan kita tidak baras sebenarnya, cuman balasannya yang banyak. Kita ulang, amalan kita tuh seketik, tidak banyak, tidak lama. Yang banyak itu balasan. Salat 27 rakaat, 27 pahalanya. Dilipat gandakan minimal 10 sampai lebih 700 dengan lipat ganda. Jadi yang banyak itu sebetulnya adalah balasan Allah. Kenapa begitu? Tapi Allah itu syakur namanya. Syakur. Apa itu syakur? Salah satu nama Allah. Di antara sekian banyak makna syakur adalah dialah yang mensyukuri amalan hambanya, di mana hambanya itu mengerjakan, melakukan, memperbuat amalan yang kecil, tidak seberapa pun tidak lama, dengan balasan yang banyak melimpah ruah dan berketerusan. Namanya asy-syakur. Itu yang syakur. Sehingga dikatakan faulaika sa'yuhum mashkur. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Surat Al-Isra ya. Al-Isra surat ke-17 ayat 19. Boleh dilihat, tidak masalah. Bagi siapa yang ingin melihat, lihat saja. Bagi siapa yang tidak melihat, saya lihat. Al-Isra surat yang ke-17 ayat yang ke-19. Man aradal akhirah namanya. Siapa yang inginkan, arada, menginginkan ganjaran pahala balasan akhirat, di situ bunyinya man arada, wa sa'alaha, dan dia berusaha laha untuknya, sa'yaha sebenarnya berusaha untuk meraih itu balasan ganjaran kehidupan akhirat, sementara dia orang beriman, maka mereka itu sa'yuhum, usaha mereka mashkur. Apa mashkur? Disyukuri Allah dengan cara dilipat gandakan balasannya, dengan balasannya luar biasa. Bahkan surga itu tidak pantas sedikit pun untuk kita kalau dihitung-hitung dengan amal. Karena amal yang kita lakukan itu tidak bara. Tidak bisa gitu. Surga mengimbangi amal. Kemana lah surga? Kemana lah amal kita? Untuk mengimbang nikmat Allah berupa mata bisa berkedip pun tidak. Tidak terimalah amal kita.
Yang bangga nang kita diamal. Syukur perbanyak. Ndak bangga, syukur perbanyak. Amal wak kepada anu lah, mau ke surga ujung ada. Makanya yang masuk surga itu dapat rahmat. Yang masuk neraka keadilan. Andaikan amalan kita yang baik-baik itu diperhitung oleh Allah untuk mengimbang nikmat Allah, tidak bisa lah. Supaya dikatakan hanya untuk mengimbang yang amal kita tu mata bisa berkedip ke, tidak terimbang. So mata kita berkedip itu lebih banyak daripada amal kita. Satu baru, ada yang lain. Lalu bagaimana amalan yang dilakukan oleh kita tu? Allah syukuri karena Allah tu asy-syakur. Bagaimana maksud Allah syakur? Allah memberikan balasan. Amalan kamu yang sedikit tidak seberapa dan tidak pula lama dengan minimal bi'asyri amsalihha, 10 kali lipat sampai adhafan katsira, kelipat gandaan yang banyak sekali. Berarti balasannya Allah berikan jauh lebih baik dari amalan yang kamu perbuat. Amalan kamu baru bertambah kitalah ndak ujub. Bertambah-tambah kita ndak ujub, ndak merasa bangga, merasa saleh, merasa taat, merasa suci, merasa kita saja yang pantas yang layak masuk surga orang lain. Tidak. Merasa kelompok kita saja yang seakan-akan kelompok kita saja yang umat Nabi, yang lain itu tidak umat Nabi, itu ada rasa apa maksud? Tidak bolehlah kita bernabi kan Nabi Muhammad bantuan. Nyonya saya nak nuh itu salah juga. Tak sa'yuhum mashkura. Bahkan di pagi Jumat dibaca oleh imam yang membacanya. Inna hadha kana lakum jazaa'u wa kana sa'yukum mashkura. Surah Ad-Dahar kan. Inna hadha, sesungguhnya ini semua surga dengan berbagai macamnya itu saja ada itu. Siapa yang menyimak surat Al-Insan ketika dibaca oleh imam atau kita yang membacanya saja ada itu. Balasannya Allah berikan kepada orang-orang yang innal abrara, kan balasan saja itu. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, sampai ke bawah. Ujungnya nanti inna hadha, sesungguhnya ini adalah bagi kamu sebagai balasan, dan kana sa'yukum, ayat ke-22 surah Ad-Dahri, dan adalah usaha kamu mashkurah. Ini semua adalah balasan daripada Allah yang syakur, karena usaha kamu itu disyukurinya. Disyukurinya. Kalau dua itu baru kita bisa memahami Al-Ankabut tadi, wala najziyannahum ahsan. Kami balasi, pasti kami balasi ahsan. Ahsan lebih bagus, lebih baik. Balasan kami itu lebih jauh, lebih baik daripada amalan yang kamu lakukan. Kadang-kadang amalan kita banyak keremo-keremo, ini tidak selesai. Kau nak disuruh kita istighfar sudah salat. Ya Pak Imam, memang 02. Istighfar sudah salat. Siasai kita tidak ada yang salat kita nak beres. Kalau ada yang masuk beres, ujub. Nabi sendiri istighfar sudah salat. Nabi sendiri istighfar setelah salat. Bukan beliau berdosa, tapi begitulah adab beliau. Begitu tawadhu, astaghfirullah. Kita tidak akan perdebatkan bacanya. Kalau itu perdebat panjang. Kalau panjang-panjang dibaca, kecil beliau bidah lah. Istighfar 3 kali salat menunjukkan ibadah yang kita lakukan pun, amal yang kita lakukan pun nanti
ada nang kimpuh-kimpuh. Ada gores-gores, ada keremoh-keremoh, ada nak selesai. Astagfirullah. Ulama-ulama dalam kitab-kitab mereka sebagian membaca bahwa setelah beribadah kita istighfar. Setelah haji istighfar kita. Dari Arafah berangkat menuju Muzdalifah sudah istighfar. Tsumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Al-Baqarah kan? Bertolaklah kamu. Dari arah mana orang bertolak? Bertolak meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah atau di Muzdalifah menuju Mina. Istighfarlah. Tak ampun, kenapa? Ya, di Arafah itu pun tak selesai lagi gitu sebenarnya. Kalau saya adalah pernah ke Arafah lah. Selama di Arafah kan berguguran dosa-dosa. Dikabulkan dosa-dosa, dikabulkan doa-doa, bergugurkan dosa-dosa, Allah banggakan. Tapi kalau tidak ada rahmat Allah, tidak aja. Nah begini ya, jadi intinya ahsan, itu ahsan. Jadi dua deh, beriman, beramal saleh, dapatlah dua. Yang beriman, beramal saleh, pertama, ditutupi dihapusi kesalahan-kesalahan. Kedua, diberi balasan. Luar biasa. Apa yang Allah janjikan untuk hambanya yang beriman dan beramal saleh. Yang kedua, kita ambil contoh yang kedua tentang iman dan amal saleh. Surat Muhammad, surat yang ke-47, ayat ketiga. Berbunyi ayat ketiganya. Ayat kedua terlampau. Walladzina amanu wa amilus salih, halaman 507. 5507 surat ke-47 ayat 2. Walladzina amanu wa amilus salihat wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman wa amilus salihat, dan mereka mengerjakan as-salihat yang baik-baik, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Quran, wa huwal haqqu mir rabbihim, dan itulah yang hak, kebenaran yang diturunkan daripada Tuhan mereka. Kafara menghapuskan atau menutupi Allah daripada mereka sayiat, kesalahan-kesalahan dosa-dosa mereka. Wa aslaha, Allah memperbaiki balahum, hal ihwal keadaan mereka. Mari kita pahami. Diulang lagi, orang-orang yang beriman beramal saleh, ditambah mereka beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus, dan beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan secara umum. Beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, dan mengerjakan yang baik-baik, yang saleh, ikhlas, dan apa yang lakukan itu cocok dengan apa yang dituntunkan Nabi SAW. Lalu beriman pula kepada Quran.
Yang diturunkan Nabi Muhammad kan Al-Quran. Termasuk dan lain yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad diimani. Wa wal haqqu min rabbihim. Dan itulah kebenaran daripada Arab mereka. Kalau sudah begitu kafara. Kafar Allah menutupi daripada mereka-mereka yang beriman dan bermasalah itu kesalahan-kesalahan mereka itu yang besar-besar. Di siku keterangannya ka'anhum sayiatihim sighariha wa sagairiha wa kabairiha. Yang kecil-kecil dan yang besar-besar, andaikan tidak dihapuskan semua, mengurangi. Aslaha, dan Allah memperbaiki. Allah akan memperbaiki balahum. Balko maknanya ya hal keadaan mereka. Ada juga yang mengatakan bal itu maknanya adalah akal, pikiran atau hati. Berarti Allah akan memperbaiki hati mereka dan cara berpikir mereka. Banyak orang yang cara berpikirnya tidak benar, yang kumuh, yang kotor. Intelektual, pakar, tapi cara berpikirnya kotor. Salatnya, ini muslimah. Salatnya, hajinya, kalau haji. Berzakat je, tapi cara pikirnya kotor. Yang dibelanya dan salah-salah. Mencari sekian banyak dalih dan alasan untuk menegakkan yang salah, membela yang tidak benar. Kan ya, yang salah, yang kena balnya kena, bal. Anambal pikirannya, hatinya. Jadi salah satu makna bal itu aslah bal, Allah akan memperbaiki hati mereka atau pikiran mereka. Atau itu jeko keadaan mereka, hal ihwal keadaan diri mereka sendiri. Itulah aslah balahum. Hampir senada dengan ayat sering dibaca oleh khatib dan khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadila yuslih lakum a'malakum. Allah perbaiki amalan kamu. Kaliko yang diperbaiki adalah cara berpikir kamu dan hal ihwal keadaan kamu. Kenapa cara berpikir kita masih banyak salah, keadaan kita salah? Berarti iman kita yang perlu diperbaiki. Amal saleh kita yang perlu lagi diperbaiki. Kalau sudah dilaksanakan Allah sendiri nanti. Pertama, Allah mentakfir. Mentakfir berarti menutupi. Mau ulang-ulang melihat takfir. Bukan takfiri, itu dah lain kajinya. Dosa itu adalah buruk dan busuk. Buruk, busuk, kumuh, kotor. Itu dosa. Tiba di hati hitam. Setiap seseorang hamba melakukan satu dosa kesalahan, tumbuh bintik hitam di hati. Bukan di hati dalam hati saunabar. Hati ruh hitam. Makin lama makin banyak hitam. Maka untuk menutupi supaya jangan nampak yang buruk, yang busuk, yang musgo, menutup itu namanya takfir. Menutupi, mentakfir. Sama dengan petani yang menutupi biji-biji. Makanya dalam Quran dikatakan petani itu orang kafir.
A'jabal kufara nabatu, menakjubkan. Menakjubkan orang kafir dan betul menakjubkan para petani, pertumbuhan tanaman-tanaman mereka. A'jabal kufar. Iya. Kan nanti ketemu tuh. Ketemu dalam ayat-ayat. A'jabal kufara nabatu, mengagumkan kepada orang kufar. Kufar itu adalah para petani. Kenapa petani namanya kufar? Orang kafir. Kerajo menutupi biji. Kerajo menutupi biji yang kafir. Orang kafir petani. Jadi kalau tidak kita paham itu, orang kafir. Barangkali kita yang sering membaca ayat akan ketemu hal yang sama. Nah, kita balik kepada yang tadilah, bahwa mentahfir berarti menutup. Kalau kita kumuah, kotor, busuk, bau, ditutup. Sama dengan petani menutup. Tampang jaguang, tampang kacang, tanah. Aleh? Nak bertanam ke bawah? Biji? Padi enggak doh. Padi bercucuan. Dan biji-biji. Jaguang, kacang. Nama tugan tu aleh. Jaguang, kacang. Payah lo mikir, enggak Kan tutup. Menutup itu namanya takfir. Itu loh tadi kita kafarat namanya. Bayi kafaratnya, dia masalah bayi kafarat. Dengan bayi kafarat juga itu tutupi salah. Kafaratnya puasa 2 bulan turut-turut. Dia melanggar bulan puasa dengan jima. 2 bulan. Kafaratnya menutupi. Jadi kafarat sanksi hukuman untuk menutupi kesalahan. Kalau sesuatu aman. Jalankan dengan ikhlas. Abana bolanya kafarat dosa. Kafarat dosa, Allah menutupi dosa-dosa kamu. Sehingga Allah tutupi dosa kamu, lah tidak berdosa oleh hapusnya. Sehingga banyak orang menerimakan kafar Allah menghapus dosa-dosa karena sudah tutup, seakan sudah hapus. Untuk itu tiba di ayat yang kita baca bahwa berimanlah, beramallah sungguh-sungguh. Kerajuan amal itu amal saleh, amalannya ikhlas, yang Allah redai sesuai dengan analah dituntunkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti Allah akan mentaghfir, menghapus atau menutupi dosa-dosa kesalahan kamu dan memperbaiki cara berpikir kamu atau hal perihal keadaan kamu. Itu yang kedua. Nampak di kita siko betapa besar rahmat Allah. Ayat yang ketiga, sebentar lagi, 5 minit lagi. Ayat yang ketiga adalah surat At-Taghabun, surat ke-64. At-Taghabun, surat ke-64. Kamu pernah mengajar orang surat At-Taghabun juga? Surat At-Taghabun. Jangan Yasin ke Yasin saja, karena surat lain. Yang kepala itu ada surat ke Yasin. Nah lain pun tidak ada. At-Taghabun surat yang ke-64. Ayat 9. Ayat 10 ya, ayat 10.
Labso? Mana ayat 9? Yauma yajma'ukum liyawmil jam'i dzalika wa may yu'min billah. Sejak situ kita ambil. Kita tidak ambil sejak pangkal ayat. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihah. Siapa saja yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenar-benarnya dan dia beramal saleh. Yukaffir. Kembali ya. Yukaffir. Allah akan menghapuskan daripadanya sayiatih, kesalahannya, dan memasukkannya ke dalam jannat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Itulah al-fawzul azim. Di situ ditambah dengan masuk surga. Di ayat yang pertama tadi diberi balasan ahsan. Di samping dihapuskan kesalahan, diberi balasan yang ahsan, yang lebih baik. Di ayat yang kedua, di situ diperbaiki hati, pikiran kita dan keadaan kita. Di ayat ketiga ditambah masuk surga. Siapa saja yang beriman kepada Allah, amal saleh, yukaffir. Allah akan menghapuskan atau menutupi daripadanya kesalahan-kesalahan, memasukkannya ke surga yang kekal abadi di dalamnya. Itulah dia, zalika, itulah dia. Bukan itu surga. Kalau itu surga, tilkan. Tapi zalika, itulah dia. Itulah dia amalan-amalan, balasan-balasan. Al-Fawzul Azim. Merupakan suatu raihan keberuntungan yang sangat besar. Demikian. Tanpa dijelaskan panjang lebar, sebab kalau masih bertamu kita besok-besoknya yang kita kaji memang ujung ayat ke Al-Fawzul Azim. Sebab Al-Fawzul Azim itu berkaitan dengan pengampunan dosa. Nantilah kalau masih kita subuh-subuh berikutnya masih ada risiko dan lain tak keluar, kita sambung dengan Al-Fawzul Azim. Nampak di kita di 3 ayat ko. Sabananya kita ko orang yang menerima maksudnya. Menerima maksudnya. Itu pandai melahman, merawat, menjaga, mengamihi, menyai, memupuk. Menerima maksudnya. Iman ya dia. Amalan diberi kita ilham tak beramal. Pandai salah. Nabi dolah pot bunga dah lagi ya. Bunganya lagi, pupuk lagi hanya ndak je. Lah cimpa pu bawa orang kan. Pot nan cak lah dah. Atu bunga bagian lo apa puak? Menyiram saya. Kalau orang-orang aja. Bini rencak mintu kayo awak nak kerja mesti masuk surga lo nak muah lo aku dah nak ni sanau naik di kecerahan mamalai-malai kuliah hidup santai masa depan cerah, hidup santai masa depan cerah, kuliah kembali dapat mereka bini rencak mintu kayo nanti masuk surga selesai. Itu slogan kami di kuliah dulu nak dapat dah mungkin lah. Harus beramal juga jadi. Silakan Pak. Nak tadi disinggung isteri Firaun. Isteri Firaun. Sama kau isteri awak jadi. Nak kan isteri Firaun orang yang saleh dari beriman. Iyalah. Tapi Firaun ini kan orang kafir. Iya. Kenapa enggak misalnya enggak bercerai atau minta cerai? Apa enggak belum berlaku hukum Islam atau hukum apa pada saat itu? Soalnya kan kalau salah satu yang kafir, katakanlah salah satu yang keluar dari yang tidak Islam lah gitu, tidak Muslim, nah itu kan harus juga bisa. Ada 2 penyebab Pak. Yang pertama, kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad. Aisyah tu, Asiyah.
syariat terdahulu. Yang kedua, Nabi Musa tidak mengarah ke situ. Sebab di zaman Firaun itu alun-ado syariat. Syariat maksudnya sampai ke hukum-hukum itu. Yang ada cuma agar Firaun ko bertauhid itu taubat. Yang ketiga, Allah perceraian. Mati Asia. Tidak buahnya lakinya mencari carian Allah, mati syahid. Sebelumnya menerima azab, lah terlebih dulu malaikat mencabut nyawanya. Ini kan disiksa. Tapi belum lagi siksa tiba, ini kan kabarnya disalib di batang kurma satu. Nah, sebelumnya mengalami itu malaikatlah dulu. Jadi orang menyiksa tubuhnya. Mirip dengan masyitah. Maknanya panjang, masyitah. Nyalin sebelum tiba masuk ke kuali gadang tu lah mati. Sebelum tiba di kuali gadang tu, lah matinya. Jangan jalan mati. Harum. Jadi nak merasakan. Nah, kecek si penonton. Jadi bisa jadi hukuman-hukuman yang dialami oleh orang saleh-saleh, orang taat, orang perjuang tu. Nyalah mati terlebih dulu. Tapi orang mengeceknya masih hidup. Kan bisa jadi kan. Nabi Lut, Allah yang perceraian. Apa perceraian? Inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kana minal ghabirin. Kami akan menyelamatkanmu. Kan khawatir Nabi Ibrahim. Qala inna fiha luta. Qalu nahnu a'lamu man fiha. Lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kana minal ghabirin. Nabi Lut itu akan diselamatkan dengan keluarganya serta orang-orang beriman yang sedikit, kecuali istrinya. Allah caraian. Nabi Lut dia ibu yang mencari bini, dicariin Allah. Nah, Nabi Nuh tidak mau mencari bini, pakainya bininya. Bininya cinta ke bininya, dicariin Allah, ditinggalan. Yang paling kuat alasannya itu tadi. Iko syariatnya, tidak syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi-Nabi dulu berbeda. Tujuan kita sama, bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, cuman syariat yang tidak sama. Kalau syariat puasa orang siswa 40 hari, kita loh. Kalau kain kena najis, potong. Cuma kain kena najis. Itu kan sore akhir Baqarah, la yukallifullahu nafsan Rabbana la tahmil alaina ma la taqata lana bi. Tak mampu kita. Syariat siswa. Nak buat taimum kan tak ada siswa. Taimum tak ada. Kalau nak ada air, tunggu sampai dapat air. Makanya kita umat Nabi Muhammad lah banyak sangat banyak keringanan. Tapi masih pemelih je. Awak masih pemelih je. Orang lain tak tahu. Alah Pak. Untuk itu jangan cara bini biasa lah Allah perceraian. Ada terkena kepadanya. Diakhiri dengan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.